gelap, tempat yang mengerikan, sama. Hanya tentu Yusuf dalam konteks yang lain dan Yesus dalam konteks yang lain. Tapi turun dalam tempat kekelaman, descended to the place, dark place and terrible place, that is same. Turun ke tempat yang gelap, tempat yang mengerikan, itu sama. Dan minggu ini kita sampai kepada bagian itu, yaitu ke-9. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 37. Baik kita mengikutinya dengan baik, dan kita akan mendapatkan kesamaan itu. Kata mereka seorang kepada yang lain, maksudnya ini saudara-saudara Yusuf, ketika sedang mengadakan penggembalaan atau menggembalakan domba di Dotan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Karena awalnya Yusuf bermimpi pasal yang sebelum pasal 37 ini, Yusuf bermimpi bahwa mereka ada di ladang gandum, lalu berkas gandum dari saudara-saudaranya sujud kepada berkas gandumnya. Lalu mereka tafsir, oh kami akan sujud kepada kamu. Kamu kan anak bungsu nomor 2, yang paling terakhir nomor 2. Lalu dia bermimpi lagi, bulan, matahari, bulan dan bintang sujud kepada dia. Lalu dia cerita kepada bapaknya. Lalu bapaknya menafsir, oh jadi matahari, bulan itu papa dan mama. Nanti sujud kepada kamu, menyembah kepada kamu, memberi hormat kepada kamu. Mustahil orang tua tunduk dan salut kepada kamu. Lalu bintang-bintang itu saudara-saudaramu, mereka yang ayahnya yang menerjemahkan, mengartikan. Nah itu yang membuat masalah. Jadi ayat 19 kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Kita lihat Yusuf mulai memasuki perencanaan tempat kekelaman, tempat susah, tempat penderitaan. Dirancang oleh saudara-saudaranya, dirancang oleh orang dekat. Ayat 22 lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf ada dalam kekelaman, Yusuf ada dalam kesukaran besar. They cast him down to the deep well,
where have not water and dry inside. Mereka melemparkan dia ke dalam sumur yang dalam, yang kering tanpa air. Jikalau tidak ada orang yang mengeluarkannya, itu kekelaman yang merenggut nyawanya. Itu kegelapan yang akan melenyapkan hidupnya. Berarti dia sudah sampai kepada ending kehidupan. Di dalam sumur yang kering itu bukan tempat yang menarik. Terlebih sumur di padang gurun yang kering pasti panas dari atas kencang, panas penguapan dari dalam tanah begitu kuat. Menderitanya luar biasa. Kita lanjut baca. Lalu ceritanya tadi baru kita baca di antara bacaan pasal 37 itu yang kita sudah baca tadi. Kalau kita ikuti alur ceritanya, ketika orang-orang Ismaili lewat, mereka tarik dia keluar dari sana dan dia dijual kepada orang Ismaili yang menuju ke Mesir. Lalu setelah ia dibeli, dia pergi, dia dibawa lagi ke Mesir, dia dijual lagi di sana, 2 kali dijual kepada Potifar, pemimpin besar, salah seorang pemimpin besar di Mesir. Dan kita tahu jalan ceritanya setelah ia bekerja dengan Potifar, lalu ia mendapatkan kepercayaan di dalam istana Potifar. Lalu istrinya jatuh cinta dengan Yusuf dan mengajak dia untuk berbuat cabul atau berbuat zina, berbuat hubungan seksual terlarang, karena istri Potifar bukan istri Yusuf. Dan ceritanya Yusuf menolaknya, dan penolakan itu membuat Yusuf harus dibawa lagi, dilempar lagi ke dalam penjara. Menurut pasal 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara sering dan pasti sudah dengar bagaimana teman saudara atau kawan atau sahabat saudara kalau masuk penjara di Kupang atau di Jakarta atau di Bali atau di Lombok atau di Surabaya. Hari pertama itu digebukan sampai habis-habisan, dipukul, ditinju, dihajar sebagai perkenalan masuk penjara di zaman modern ini. Sehingga ada orang yang mau masuk penjara, ada duit, dia kasih duit lebih dahulu ke kepala penjara, tolong bagi-bagi supaya kalau saya masuk jangan ditinju, jangan digebuk, jangan dihajar, jangan dipukul. Nah, Anda bisa bayangkan zaman monarki, zaman hukum rimba berlaku, zaman perilaku manusia sangat tidak beradab pada zaman Yusuf. Anda bisa bayangkan masuk penjara, apa yang terjadi? Memang Alkitab tidak berbicara bahwa dia digebuk, dia dihajar, dia dipukul dan lain-lain. Tetapi kita sudah bisa bayangkan itu. Apalagi terdengar
rumor bahwa dia ingin berbuat cabul dengan istri istana, istri daripada Potifar. Pasti dia dapat hajaran yang berat. Dia ada dalam kekelaman berkali-kali, di dalam perigi, dibuang di dalam perigi yang mematikan, diangkat keluar, dijual, lalu dijual lagi. Sekarang dia dilemparkan ke dalam penjara. Tapi mari kami lihat what God says in Psalm 33 verse 18. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap dan akan kasih setianya. Behold, the eyes of the Lord upon those that love God and fear God. Firman Allah cukup sempurna dan cukup jelas. Meskipun Anda dilemparkan di dalam tempat kegelapan, tapi kalau Anda punya perilaku dan sikap, Anda punya perjalanan seperti Yusuf, takut akan Tuhan, takut berbuat cabul, takut berbuat zina, meskipun ada kesempatan, meskipun ada peluang untuk berbuat itu. Anda baca kisah itu, Yusuf bilang, mana mungkin aku berbuat zina dengan engkau. Tuhan suamimu mempercayakan segala sesuatu, tapi engkau tidak, karena engkau adalah istrinya. Mana mungkin aku lakukan itu, aku takut akan Allah. The human being, where he submit to the Lord and he fear God and love God, he not very easy to doing sin in his life. Orang yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hormat Tuhan, dia tidak begitu gampang untuk berbuat dosa. Nah, orang semacam ini di tengah kegelapan, di dalam penjara, tempat sulit sukar, firman Tuhan berkata, behold, sesungguhnya eyes of the Lord upon those that love God and fear God. Bahwa sesungguhnya mata Tuhan ada di atas orang, atas mereka yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan itu terjadi buat Yusuf. Di tengah kesukaran, kegelapan hidup, keadaan yang sangat mengerikan, they cast him to the place we call terrible place, the dark place. Mereka melemparkan dia ke dalam tempat yang kita katakan tempat mengerikan, tempat yang sangat kelam dan gelap. Kalau seandainya situasi COVID-19 ini sesuatu yang mengerikan dan seperti sesuatu yang sangat gelap buat hidup ini, sehingga ekonomi tidak jalan baik, income tidak jalan baik, pekerjaan tidak jalan baik, lalu banyak susahnya kemerdekaan kita tidak begitu kita dapatkan karena keadaan yang ada seperti ini. Seandainya itu gambaran satu tempat kekelaman. If we love God and we fear God, don't be afraid. Seandainya kalau kita takut Tuhan dan hormat Tuhan, cinta Tuhan seperti Yusuf, jangan kita takut. Ada amin, berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Why we not fear about situation?
Because eyes of the Lord upon those that fear and love God. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan, and take their life away far from sin to become sinner, yang menjauhkan dirinya dari dosa untuk menjadi orang berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau ada kekelaman dalam hidup, kalau kita takut Tuhan, sangat menarik. Mata orang lain tidak tertuju kepada kita. Eyes of your neighbor not focused to you, but eyes of the Lord upon those that love and fear God. Mata tetangga, mata sahabat tidak tertuju kepada Anda, tapi mata Tuhan pasti tertuju kepada Anda. Artinya perhatian Tuhan terhadap kita. Dan ini dibuktikan. Mari kita lihat bukti bahwa mata Tuhan tertuju kepada Yusuf. Di tengah kesukaran, di dalam penjara, di tengah kekelaman di hidup, di tengah kesulitan hidup, di tempat kengerian. Pasal 39 verse 21 ayat yang ke-21 berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, God with Joseph. Tuhan beserta Yusuf di mana? Di bui, di penjara, di tempat gelap, di tempat kesukaran, di tempat kesulitan, tempat mengerikan. Sebab apa? Because he fear God and love God. Sebab dia takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Wah, luar biasa. With abundance faithfulness from our God, from Lord, become true in Joseph's life. Dengan kelimpahan kasih setianya menjadi nyata di dalam kehidupan Yusuf. Saya baca terus. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini kalau mata Tuhan tertuju kepada kita dalam pemahaman perhatian Tuhan. Kepala penjara yang sadis, kejam pun akan berubah. God change your heart. God make restoration. God make reformation. In both heart, the very heart become humble and love God and honor another people. Jadi Anda lihat itu ya, hati orang yang sadis, yang kejam, yang memerintah sebagai kepala penjara begitu tidak menyenangkan. Tuhan change, Tuhan ubah, Tuhan buat restorasi, Tuhan buat reformasi, sehingga dari hati yang keras dan sadis itu menjadi hati yang mengasihi di tengah kekelaman dan kegelapan dan kengerian hidup Yusuf. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Anda lihat sesuatu yang luar biasa di situ, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau kita takut Tuhan, sekalipun kita ada di dalam kegelapan, tempat kengerian, tempat yang menakutkan,
Semua itu tidak memanage kita, semua itu tidak mengatur kita, semua itu tidak menguasai kita. Justru orang yang takut akan Tuhan dipercayai otoritas, wewenang untuk mengatur, memanage kekelaman, kekejaman, kengerian yang ada di dalam penjara. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, meskipun itu kekelaman, meskipun itu kegelapan, meskipun itu kengerian, Anda tidak perlu takut. Ketika Anda menjadi orang yang takut Tuhan, hormat Tuhan, dan mengasihi Tuhan, kegelapan tidak mengatur saudara, kengerian tidak mengatur saudara, ruang lingkup yang gelap tidak mengatur saudara. Saudara yang mengaturnya, seperti Yusuf, dia yang mengatur orang-orang jahat dalam penjara, dia yang mengatur keadaan yang mengerikan dalam penjara, dia yang menata, dia diberikan otoritas dan kuasa. Amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi kita tidak perlu gentar. You don't tremble about situation that we call the dark time and terrible time. Anda tidak usah gentar ketika itu waktu kekelaman, waktu sulit, waktu sukar, waktu mengerikan, waktu tidak enak, tidak menarik. Sebab semua yang tidak enak bukan yang menyetir Anda. Semua yang gelap bukannya menyetir Anda, tapi kita diberikan, God give to us power to manage, authority to command everything, to lead every people. Tuhan memberikan kepada kita otoritas dan wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang di dalamnya disebut kekelaman, yang di dalamnya disebut orang jahat, yang di dalamnya disebut kesukaran, yang di dalamnya disebut kengerian. Kita pemegang kendali. Saya baca ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Siapa orang tahanan ini? Kelompok orang yang mengerikan, kelompok pembunuh, kelompok penjahat, kelompok brutalis. Ada dalam kekuasaan Yusuf. Yusuf ada di mana? Dalam penjara, dalam kekelaman, dalam tempat kengerian. Dan dia diberikan kepercayaan mengatur, menata. Jadi kalau kita dengar ini, situasi di sekitar kita yang kelam, gelap, tidak enak, tidak boleh kita beri izin dia memerintah dan mengatur, memanage kita. Karena kalau kita takut Tuhan, kita diberi wewenang untuk mengatur kekelaman, untuk mengatur keadaan yang mengerikan, untuk menata semua yang menakutkan. Sebab itu, Paulus kirim surat kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 8. You are more the conqueror. Anda lebih daripada pemenang. Kalau kita ada dalam genggaman Tuhan, meskipun ada di tempat kelam, Tuhan izinkan, kita lebih daripada pemenang. Ada amin? Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat, remember, where God put you, maybe in the dark place or terrible place, don't become foolish men. Ketika saudara diizinkan Tuhan untuk ada di salah satu tempat yang disebut tempat gelap, ngeri, menakutkan, jangan menjadi orang bodoh.
but think about God, because God said to us, His eyes upon those fear of God and love God. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Sekali lagi, tepuk tangan buat Yesus. Jangan takut. Don't be afraid. And don't be worried about your life. Jangan takut dan jangan khawatir. Sebab kita orang-orang yang diberikan wewenang. Nah, kesamaannya dengan Yesus, saya ingin baca di dalam Lukas pasal 23 mulai ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, when they arrived in the place we call Mount of School, ketika mereka sampai di tempat yang disebut gunung atau bukit Tengkorak, that's mean very dangerous. Itu berarti sangat berbahaya. Tempat yang gelap, tempat yang mengerikan, tempat yang menggoncangkan. Saya baca terus. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Itu bukti. Is the fact to ask about the dark place and terrible place. Ini bukti. Bukan sekedar lihat bukit Tengkorak, tapi disalibkan. Kegelapan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Saya baca terus. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah kekelaman dan kegelapan kehidupan Yesus dalam sengsara, ya, Dia adalah sumber kuasa. Dia adalah pemilik kuasa itu. Dan apa yang dia katakan di tengah kekelaman itu? God, forgive their sin, because they not know what they doing. Ampuni kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Anda lihat itu, ada otoritas dan ada kuasa di tengah kekelaman, di tengah keadaan yang mengerikan. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kalau kita tinggalkan sebentar Allah sejatinya dan melihat sebagai manusia sejati, kita perlu mengadopsi kebenaran ini. Sebab di dalam manusia sejatinya dia masih bisa minta, punya otoritas, wewenang, kuasa untuk mengampuni, untuk memohon supaya mereka dibebaskan dari kejahatan mereka. Saya baca terus. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, they scorn him on the cross. Mereka mengolok dia, menyindir dia yang ada di salib. They tear his garment and his shirt. Mereka membagi pakaiannya, barangnya, membuang undi.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Anda lihat banyak cercaan, kekelaman luar biasa. Sampai di Bukit Tengkorak, bayangan kekelaman dan kengerian. Disalibkan, mengalami kekelaman dan kengerian. Disalib, mereka menyindir, mengolok. Many words scorn they put on him. Banyak perkataan hina, mencerca, mengolok yang diletakkan ke atas dia. Lalu ayat 36 saya mulai baca. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat yang berikutnya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang jahat mengakui bahwa Yesus tidak salah, tapi dia ada di tempat kelam, dia ada di tempat kengerian, dia ada di tempat yang tidak menyenangkan, Bukit Tengkorak, disalib. Namun dalam situasi seperti itu, penjahat mengakui bahwa dia orang benar. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Di tengah keadaan kengerian, kekelaman, Yesus memiliki otoritas, wewenang. Sangat menarik. Seorang hukuman berkata, Jesus, when you arrive in your kingdom, remember me. Kalau nanti engkau sampai di dalam kerajaan, ingat saya ya. Yesus punya otoritas. Today, you with me in paradise. Itu kata-kata menyatakan di tengah kekelaman, kesukaran, kesulitan, tempat kengerian, Yesus punya otoritas menempatkan orang di sorga. Today you with me in paradise. Jawaban Yesus kepada orang yang berkata, kalau engkau sampai di sorga, ingat saya ya. Tuhan bilang hari ini juga. Yesus berbicara dalam kapasitas sebagai Tuhan sejati dan manusia sejati. Dan sekali lagi, mari kita adopsi di tengah kesukaran model apapun. Jangan kita berpikir itu tempat terakhir buat kita. Kita ingat, eyes of the Lord upon those that fear God and love God. Mata Tuhan tertuju di atas mereka yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. And they receive power and authority from Lord to doing bigger than now. Mereka akan menerima kuasa yang terbesar, lebih dari sekarang yang dia alami. Yesus memberikan potron yang menarik. Kita
Kita tidak bisa mengatakan bahwa tempat kengerian dan gelap yang menyakitkan, yang melukai, yang menyusahkan itu tempat terakhir. Kita ingat bahwa Tuhan taruh otoritas dalam kita. If we fear God and love God, jika kita takut kepada Tuhan dan cinta Tuhan, kita punya kuasa memanage kekelaman, memanage keadaan yang mengerikan, mengatur keadaan yang mengerikan, mengubah kita menjadi agen perubahan. Semuanya gelap, sampai matahari pun gelap. Semua menjadi ngeri dan takut. Tapi orang-orang baik Yusuf yang menjadi teladan dan Yesus yang memberi contoh, karena dia Allah sejati dan manusia sejati, menjadi contoh buat kita. Jangan pernah takut. Don't you ever be afraid. Jangan menjadi orang yang pernah dan terus menjadi takut. Akhirnya saudara, ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini sama dengan Yusuf. Ketika dia dilempar di dalam penjara, saudara masih ingat dia yang mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman anggur di dalam istana raja, dan juru roti mati dan juru anggur pulang melayani kembali di istana. Dan waktu itu raja bermimpi, minggu lalu saya sudah berkhotbah tentang Yusuf sebagai juru selamat dalam konteks menyelamatkan tubuh, keperluan makanan. Yesus juru selamat dunia menyangkut tubuh, jiwa dan roh. Status juru selamat sama, substansi daripada juru selamat berbeda. Dia keluar sebagai pemimpin, dan raja berkata, ini orang benar. Dari mana kita dapat orang baik, orang benar seperti ini? Tidak ada. Lalu pegawai-pegawainya bilang, benar, tidak ada. Lalu mereka angkat Yusuf jadi perdana menteri. Nah, ini juga the boss of army speak to all people, and he sends statement to public. That is true. This man is a true man, a right man. Pemimpin pasukan mengatakan kepada semua orang bahwa ini orang benar, ini orang benar, ini orang benar. Ketika kita sadar bahwa kita di tengah kesukaran, kesulitan seperti sekarang kita ada dalam kesukaran, kesulitan, jangan berpikir bahwa itu tempat terakhir. Tetapi itulah tempat di mana kita ingat Tuhan memberikan otoritas untuk menjadi pengelola kesukaran, pengelola kesulitan, dan akhirnya orang akan berkata, mereka anak Tuhan, mereka orang percaya, mereka orang benar. Jadi saya mau katakan kepada kita, jangan pudar. Jangan menjadi lemah. Kekelaman bukan terminal kita. Kekelaman bukan stasiun kita. Tetapi kekelaman adalah saat di mana we prove to the neighbor and every people that we are the Son of God, have power and authority. Di tengah kesukaran, kesulitan, kekelaman dan tantangan, kita mau membuktikan bahwa kita anak-anak Allah yang dipercayai otoritas dan wewenang. Ada amin? Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang sangat menarik terakhir, dan ini yang terakhir saya mau katakan kepada saudara, bagian yang luar biasa, kesamaan yang ada
antara Yusuf dan Yesus. Yusuf punya otoritas untuk mengatur orang dalam penjara, dalam ruang lingkup terbatas yang punya dampak ke istana, sehingga ia keluar menjadi Perdana Menteri. Menjadi Perdana Menteri untuk urus orang punya perut. Tapi Yesus dari dalam tempat kekelaman, dari dalam kubur, bahkan di dalam kubur, ia melakukan perbuatan ajaib, pekerjaan ajaib. Keluar dari tempat kekelaman, dia disebut bukan Perdana Menteri untuk keperluan kurang gandum seperti Yusuf. Negara kurang gandum, dunia kurang gandum. Tapi seluruh dunia memerlukan keselamatan yang Yesus sediakan. Dan ia mulai bukti ia memiliki otoritas dan dia sumber kuasa itu dan dia sendiri pemilik kuasa itu. Anda lihat pertama Petrus pasal 3 ayat 19 dan pertama Petrus pasal 4 ayat 6. Saya baca dua-duanya supaya kita tahu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini waktu Yesus mati dalam perikop itu. Ternyata di dalam keadaan kengerian dan ketakutan dan keadaan kegelapan itu, Yesus memiliki otoritas untuk kabar Injil di antara orang mati. Luar biasa. Ayat pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara berdani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara melihat sesuatu yang aneh, dan ini yang terjadi pertama dan yang terakhir yang tidak akan terulang. Penginjilan kepada orang-orang mati, memperkenalkan Mesias yang dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3. The seed of woman will become, and he becomes savior to save every people in whole the world. Yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 bahwa benih perempuan itu akan datang dan menjadi juru selamat menyelamatkan seluruh dunia. Nubuatan itu sudah berlangsung ribuan tahun dan banyak orang yang sudah mati belum ketemu Mesias, tapi mereka sudah mati. Belum ketemu juru selamat tapi sudah mati. Belum ketemu Yesus Kristus secara fisik tapi sudah mati. Maka disebut Tuhan adil waktu Yesus mati, diberikan kuasa atau memiliki otoritas memperkenalkan diri kepada mereka yang sudah mati, yang belum pernah jumpa Yesus, yang belum pernah jumpa Kristus, yang belum pernah jumpa Mesias. Mereka hanya tahu nubuatan benih perempuan akan datang dan menyelamatkan dunia, merembukan kepala ular. Supaya di dalam roh mereka tahu, oh ini Yesus, ini juru selamat. Sehingga waktu pengadilan Tuhan tidak ada satu manusia pun yang berkata, oh kami belum ketemu Yesus, kami belum tahu Yesus, kami belum kenal Kristus. Supaya Tuhan adil, otoritas Tuhan bicara kepada orang di dalam kubur roh-roh itu, supaya hukuman pengadilan tiba. Semua tidak ada yang berani menyangkal bahwa kami belum jumpa Yesus. Dia punya otoritas itu. Dan itu satu kali dan yang terakhir. Dan tidak akan terjadi penginjilan kepada orang mati lagi. Setelah itu ia bangkit dan menjadi bukan Perdana Menteri, tetapi become Lord and Lord, God and God, beside him no other God. Dia menjadi Allah dan Tuhan. Di samping dia tidak ada lain Allah. Dia Almighty God. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat itu nyanyian Mataku Tertuju.